Design your own life with Dimas Satya Lesmana. Subscribe, tekan tombol bel, share dan like videonya ya guys. Terima kasih. Oke, kita bahas yang pertama. Mengapa kita perlu impian? Pikiran itu kerjanya luar biasa, pendengar. Anda mungkin pernah melihat perang ya, katakanlah perang Iran-Irak atau waktu Amerika menyerang Afghanistan juga. Apa yang terjadi? Mereka pada saat mau meluncurkan itu missile atau peluru kendali, mereka akan mengunci dulu sasaran, barulah misil diluncurkan. Pikiran bekerja persis sama seperti itu. Kita butuh satu target yang akan kita capai. Kebanyakan orang, mereka bilang begini, kalau saya tanya, ada yang biasanya ke tempat saya, Pak Adi minta tolong dong, kasih tips bagaimana langkah sukses. Saya bilang, number one, Anda punya nggak daftar impian tertulis? Mereka bilang, kalau impian mah saya punya Pak. Saya bilang, ditulis nggak? Enggak Pak, jadi saya cuma ingat-ingat. Itu mah bukan impian, saya bilang, itu hayalan. Jadi Anda nggak serius dengan impian Anda, dengan hidup Anda. So, nomor satu harus punya impian dan harus tertulis. Impian ini adalah target yang kita berikan kepada pikiran kita, khususnya pikiran bawah sadar, untuk mengejarnya. Jadi kalau kita nggak ada target, bagaimana bisa mencapainya? Coba Anda bayangkan kalau orang main basket ini, ada 2 tim main basket. Di NBA Anda nonton di TV. Kemudian mereka bermain lari sini, lari sana, rebut bola, dribble, segala macam, tapi nggak ada ringnya, nggak ada gawangnya. Gimana coba? Atau Anda nonton sepak bola. Mungkin Anda nonton seperti baru-baru ini Barcelona lawan Manchester United. Anda bisa bayangkan mereka lari sini, lari sana. Dan apa yang terjadi? Di ujung sana itu tidak ada gawang. Asik nggak permainan itu? Nggak asik itu, ya. Jadi nomor satu harus punya impian. Nah, impian ini harus personal dan bermakna. Apa maksudnya? Impian itu jangan ikut-ikut punyanya orang. Anda harus membuat impian sendiri berdasarkan kebutuhan Anda, berdasarkan tujuan hidup Anda. Jangan pernah ikut-ikut. Jadi kalau Anda ingin rumah yang kecil misalkan, ya udah, kalau itu personal dan bermakna bagi Anda, that's fine. Nggak perlu rumah besar. Ya. Nah, cuma begini, untuk impian itu kita harus membuat daftar pada 8 aspek kehidupan agar seimbang. Nomor 1, kita perlu buat target pada aspek spiritual. Kita ingin menjadi manusia seperti apa? Kalau saya bicara spiritual, saya tidak bicara ritual ya. Itu Anda harus ngerti maksud saya. Spiritual itu kita, tahun ini kita akan jadi manusia seperti apa? 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, 5 tahun, 10 tahun, 15 dan 20 tahun, kita akan jadi manusia seperti apa? Yang kedua, aspek finansial. Nah, berapa income atau penghasilan yang ingin kita dapatkan, ya katakanlah pada akhir tahun ini. Tahun depan mau berapa? 5 tahun lagi, bagaimana? Kemudian 10 tahun lagi. Jadi kita perlu membuat target penghasilan yang ingin kita capai. Nomor 3, impian atau target di bisnis dan karir. Banyak orang yang kalau bekerja, ya pokoknya asal bekerja. Mereka tidak pernah membuat target. Ini juga salah. Bukannya kita ini sombong atau kita ini kemaruk ya, artinya serakah. Tidak. Kita perlu membuat target pencapaian sehingga pikiran bawah sadar kita bisa membantu kita menarik hal-hal yang kita butuhkan untuk mencapai target itu. Kemudian aspek keluarga. Misalnya kalau Anda belum berkeluarga, keluarga seperti apa yang ingin Anda bina? Kemudian, jika Anda sudah berkeluarga, katakanlah kehidupan keluarga seperti apa yang ingin Anda miliki atau jalani. Misalkan, ingin punya anak berapa? Ya, pasangan cukup 1, jangan 2 ya. 1 saja sudah cukup. Bagaimana? Misalkan anak laki, kepingin punya berapa? Anak yang perempuan berapa ya? Perlu kita buat target. Terus, planning keluarga ke depan seperti apa? Itu perlu dibuat. Anda harus tulis itu. Kemudian, bagaimana dengan perkembangan diri? Perkembangan diri kita tuh tentunya pada aspek mental ya, aspek fisik, dan sama juga tadi aspek spiritual. Kita harus tulis itu. Kemudian bagaimana dengan impian di aspek petualangan atau wisata? Anda mau pergi kemana? Ya, apakah hanya liburan ke Bali? Atau Anda liburannya ke puncak? Seperti orang-orang Surabaya, mereka Surabaya
Tretes, Surabaya, Batu, dan lebih dari itu. Cobalah punya impian yang lebih jauh. Ya, paling tidak minimal ke Singapura lah. Singapura loh ya, bukan singgah di dapur loh. Anda pergi ke Singapura, atau mungkin ke Australia, atau mungkin ke Timor Leste mungkin. Kalau Anda kepingin, Timor Leste pun luar negeri sekarang ya. Orang bilang, alah Timor Leste aja mau ke sana ngapain loh? Ini kan personal yang bermakna. Nah, siapa tahu Anda punya relasi atau keluarga di sana kan? Bagaimana dengan sosial? Hidup yang bermakna adalah apabila kita bisa bermanfaat tidak hanya bagi diri sendiri, tapi juga lingkungan kita, betul nggak? Jadi, target-target pencapaian apa yang Anda inginkan? Tadi teman saya, Pak Agus, yang membawa ke sini di mobil cerita, beberapa waktu lalu dia melihat ada orang yang bawa mobil, kemudian pas di stopan, tiba-tiba mengeluarkan beras 5 kilo, satu bungkus 5 kilo, dan dibagi-bagikan kepada orang-orang. Apakah Anda juga ingin seperti itu? Atau mungkin Anda ingin bantu fakir miskin, atau Anda ingin katakanlah untuk menyumbang membangun tempat-tempat ibadah ya. It's up to you, atau mungkin panti asuhan. Itu semua terserah Anda. Paling tidak kita perlu target untuk itu. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana dengan materi? Ya, materi maksudnya apa? Bisa rumah, bisa mobil. Biasa saya juga menyebutnya sebagai mainan. Ya, ingat waktu kita kecil, kalau Anda seorang pendengar, Anda seorang bapak-bapak atau seorang pemuda, ingat waktu kecil, kita sebagai anak laki-laki, mainan kita apa? Mainan kita mobil-mobilan, betul nggak? Kita pakai kotak kardus, ya, biasanya kardus rokok begitu. Kemudian kita berimajinasi, seakan-akan kita lagi naik mobil BMW, naik mobil Mercy, ya. Atau kita pakai ini, kulit jeruk Bali, Anda ingat itu? Nah, kita tarik kan dengan bangganya, kita ngomong sama teman kita, ini mobil saya. Anak kecil adalah makhluk yang begitu luar biasa. Kenapa? Mereka berani bermimpi tanpa batas. Tapi setelah kita dewasa, kita harus belajar lagi untuk bermimpi, tahu nggak? Kita ini takut bermimpi, karena kita bertemu dengan realita. Nah, itu yang buat kita takut. Jadi ada ingat, waktu kecil kita main mobil-mobilan. Sudah besar bagaimana? Kita main mobil beneran, betul nggak? Bagaimana dengan ibu-ibu atau wanita-wanita? Waktu kecil ingat main masak-masakan, main rumah-rumahan, main jual-jualan, main anak-anakan. Coba kalau setelah dewasa, punya rumah beneran, ya, punya usaha, punya dapur yang bagus, dan juga punya anak kan? Waktu kecil anak-anakan, udah besar punya anak beneran begitu loh. Jadi, kita perlu membuat target. Dan sekali lagi, target ini haruslah sesuatu yang bersifat personal dan bermakna. Hidup yang saya jalani dengan istri saya, hidup yang saya jalani sekarang ini, itu kami desain tahun 95. Ya, jadi sekarang kalau saya menjalani sebagai seorang pembicara, penulis buku, seorang trainer, dan juga seorang praktisi bisnis, itu kita sudah rencanakan sejak tahun 95. Dan satu hal, impian itu harus selalu diupdate. Ingat itu. Mengapa? Karena kita membuat suatu daftar impian itu kan berdasarkan level kesadaran kita pada saat itu, benar nggak? Satu contoh nih, misalnya dulu tuh waktu masih muda ya, kita namanya cowok nih, kalau masih muda kan kepingin apa? Moge, motor gede katanya. Wah, itu yang merek Harley Davidson itu ya, 1100 cc, atau punyanya Honda yang Golden Wings. Atau sedang mobil yang ceper dan tidak pakai tutup. Kenapa? Kalau kita ngebut 0 sampai 100 itu butuh waktu 3 detik. Saking ngebutnya semua keriput kita tuh bisa hilang, tau nggak, ketarik angin. Jadi itu begitu luar biasa. Kita impiannya seperti itu. Tapi setelah berkeluarga udah nggak cocok tuh. Kita kepingin mobil yang bisa untuk keluarga kita. Ya nggak usah terlalu mewah lah. Naik Lexus atau Land Cruiser cukup lah begitu kan.